Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, suasana Ramadan, bulan suci, di mana bulan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di dalam Al-Qur'an maupun dalam teks-teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan bagi kita kaum muslimin untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh kecuali yang berhalangan. Bukan hanya bagian dari kewajiban, puasa itu juga mempunyai tujuan yang sangat jelas, adalah tentu puasa ini untuk tazkiyatun nafs, menjaga kesucian jiwa, memelihara kesucian jiwa, mengolah, mengasah, mengasuh karakter kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. Karena itu ada tujuan-tujuan tertentu di dalam puasa ini, dan puasa ini adalah satu ibadah yang tidak pernah terukur pahalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengukur, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya cukup panjang, berbicara tentang pahala daripada puasa itu diserahkan seluruhnya kepada Allah. Yang kedua, berbicara tentang fadilah daripada puasa itu, antara lain untuk membentengi diri. Dan kemudian ada karakter-karakter yang dibina dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-shawmu junnatun wa idza kana yaumu shawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza afṭara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Satu redaksi hadis yang sangat panjang, mempunyai kandungan makna yang sangat kompleks. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berkata, menurut riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk redaksi hadis yang disebut dengan Al-Hadis Al-Qudsi. Karena yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setiap amal perbuatan anak Adam lahu, diberikan pahala oleh Allah terbatas. Ada yang 10 kebaikan, 27 kebalikan, dan lain sebagainya. Lahu, memberikan manfaat untuk dirinya, keperluannya untuk dirinya. Illa siyam, kecuali ibadah puasa, yang hanya tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa tidak pernah akan diketahui oleh siapapun kecuali yang bersangkutan itu menyatakan bahwa saya sedang puasa. Kalau tidak, maka tidak ada yang tahu. Itulah rahasianya daripada sebuah ibadah yang bernama puasa. Kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena
puasa itu adalah untukku, ibadah puasa itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan pahala, kata Allah, akulah yang akan memberikan pahala tanpa batas, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis itu dikatakan, as-shaumu junnatun, puasa adalah benteng, perisai bagi kita untuk menjaga diri, untuk mengasah diri, untuk memperbaiki diri. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika telah datang hari di mana kita diwajibkan untuk berpuasa, fala yarfuth, hendaklah orang yang berpuasa itu tidak mengucapkan kata-kata kotor yang mengarah kepada perbuatan seksual berupa singgungan. Wala yaskhab, ini yang terang-terangan, bukan hanya singgungan, membuat perkataan-perkataan kotor yang terkait dengan perbuatan-perbuatan seksual, zina, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya. Ini dilarang di dalam hadis ini, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan jika puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada seseorang yang menghina, mengejek, memprovokasi, aw qatalahu, mengajak berantem, mengajak berperang, falyaqul, maka hendaklah, tidak usah dijawab macam-macam. Falyaqul, katakanlah, jawablah, inni imru'un sha'imun, saya hari ini menjadi orang yang berposisi sebagai orang yang berpuasa. Cukup dengan kata-kata itu, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Selanjutnya dalam hadis yang sangat panjang ini, di sana di satu redaksi yang sangat panjang ini disebutkan, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, la khalufu famis shaimi atyabu min rihil miski, jangan dikira baunya mulut orang yang berpuasa itu begitu tidak mengenakan baunya, akan tetapi menurut Allah, Rasulullah sampai bersumpah, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu at-thyabu, jauh lebih wangi, min rihil miski, daripada semerbak baunya minyak kasturi yang tidak lain adalah minyak surgawi. Tapi itu masih kalah dengan bau harumnya mulut orang yang berpuasa, hakikatnya menurut Rasulullah SAW. Selanjutnya dalam hadis ini memang sangat cukup panjang, disebutkan lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang betul-betul melaksanakan puasa dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis ini penekanan daripada ibadah puasa adalah beriman, yakin bahwa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihtisab, ikhlas dalam melaksanakannya. Nah, hadis ini menyatakan lis-shaimi farhadan yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa dia akan menemui dua kebahagiaan yang akan dia rasakan. Yang pertama apa? Idza aftara fariha, saat dia berbuka mulai menyantap makanan, dia ada kegembiraan tersendiri. Lebih-lebih idza laqiya rabbahu, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fariha, dia menemukan satu kebahagiaan tersendiri. Dengan puasanya itulah mereka menemukan kebahagiaan tersendiri. Puasa menjadikan kita berbahagia dunia dan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang tidak bisa diragukan lagi kesahihannya. Demikian, mudah-mudahan menjadi satu ibarah bagi kita, renungan bagi kita semua, bahwa betapa puasa itu bukan hanya sekedar untuk menjalankan ibadah rutinitas setiap tahunnya, tapi puasa membangun diri kita jauh lebih baik, menjadi tameng,
dari segala perbuatan yang buruk, dan pembinaan karakter. Juga ada kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Dan yang terakhir dan yang paling khusus adalah tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bagi orang yang hari ini, tahun ini Allah masih memberikan kesehatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.